selamat datang di pelatihan melakukan pendekatan penjualan bagi penjual pemula dengan saya, Miss Suci. Baik rekan-rekan, sebelumnya saya mau tanya dulu nih ya, apakah rekan-rekan mengetahui urgensi dari pekerjaan okupasi tenaga penjual pemula ini atau belum tahu nih? Nah, jadi rekan-rekan, kalau misalnya kita bisa lihat nih ya, idealnya itu kan seorang tenaga penjual dapat secara efektif ya melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensialnya dan juga nantinya bisa melaksanakan keterampilan penjualan dan tenaga penjual juga dapat membuka percakapan dengan calon pelanggan potensial lalu mengidentifikasikan kebutuhan calon pelanggan potensial ini seperti apa, melakukan presentasi penjualannya bagaimana, lalu merespon keberatan pelanggan, melakukan negosiasi dan juga mendapatkan komitmen pembelian. Namun sayangnya, kondisi yang terjadi di lapangan saat ini, pendekatan kepada calon pelanggan potensial itu sendiri yang dilakukan oleh tenaga penjual unit usaha ataupun bisnis, ini masih terdapat hambatan. Dengan banyaknya keluhan dari pelanggan gitu ya, hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses komunikasinya atas layanan yang diberikan misalnya, ini terlihat bahwa tenaga penjual ini masih belum menguasai gitu ya informasi tentang keunggulan produknya seperti apa, lalu tidak dapat melakukan promosi penjualannya secara komunikatif serta tidak cakap juga dalam melakukan presentasi penjualannya. Nah, bahkan juga nih lebih parah lagi, ini tenaga penjualnya tidak paham gitu ya akan kebutuhan dan juga gagal ketika memberikan solusi yang tepat untuk para pelanggan potensial ini. Nah, untuk pelatihan yang Arsike sediakan tentu akan sangat membantu kemampuan rekan-rekan untuk menyusun strategi percakapan dengan calon pelanggan potensial, lalu bagaimana mengaplikasikan strategi identifikasi kebutuhan calon pelanggan potensial, bisa menerapkan juga nih nantinya gitu ya untuk teknik presentasi penjualannya seperti apa, lalu teknik merespon keberatan pelanggan bagaimana, dan juga teknik melakukan negosiasi dan mendapatkan komitmen pembelian dari pelanggan gitu. Lalu, apa sih untungnya gitu ya untuk rekan-rekan ketika nanti mengikuti pelatihan ini? Wah, tentu ini nggak usah diragukan lagi ya rekan-rekan ya, akan sangat banyak sekali keuntungannya karena rekan-rekan nanti akan belajar banyak hal gitu ya tentang bagaimana menampilkan dan juga menghasilkan komunikasi penjualan yang efektif, lalu bagaimana juga nih cara menyusun panduan teknik respon keberatan pelanggan yang efektif, bagaimana juga cara melakukan pelayanan orientasi pelanggan, bagaimana kita sebagai tenaga penjual bisa percaya diri ketika berbicara dengan pelanggan, percaya diri dalam keterlibatan kita sebagai tenaga penjual pada penjualan produknya itu sendiri, dan juga cerdas dengan orientasi layanan sebagai tenaga penjual pada kegiatan negosiasi. Ini saya sedikit ceritakan pengalaman saya rekan-rekan ya sebagai tenaga penjual ketika saya mengampu posisi ini. Jadi memang betapa kita ini perlu gitu ya mempersiapkan strategi untuk bisa menghadapi calon-calon pelanggan karena nanti calon-calon pelanggan kita ini berbeda karakter, berbeda kebutuhannya juga dan berbeda keinginannya juga gitu ya. Lalu bagaimana sih kita bisa mempersiapkan juga dalam hal melakukan pendekatan-pendekatan kepada calon pelanggan terutama pelanggan potensial. Saya misalnya sedang menghubungi pelanggan gitu ya. Nah, ketika saya akan menghubungi pelanggan, tentu ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, tapi perlu ada pendekatan dulu. Coba bayangkan rekan-rekan ya, kalau misalnya kita tiba-tiba menelpon pelanggan, langsung kita tawarkan produk, kebanyakan itu terjadi penolakan, gitu ya. Jadi lebih baik kita lakukan dulu pendekatan kepada pelanggan-pelanggan ini, gitu ya. Ditanya dulu, Ibu kabarnya bagaimana? Kegiatannya sekarang apa, Pak? Misalnya seperti itu ya. Kedengarannya mungkin sepele, gitu ya, nggak penting, tapi dengan kita melakukan pendekatan seperti ini nantinya akan bisa membawa kita lebih memahami lagi kebutuhan pelanggan sebenarnya gitu ya kalau memang kita jeli melihatnya. Kalau misalnya sudah dekat nih dengan pelanggan, nantinya itu enak sekali untuk kita sebagai tenaga penjual bisa menjelaskan, lalu bisa mempresentasikan penawaran penjualan kita, bisa melakukan negosiasi sampai nanti akhirnya kita punya komitmen pembelian dengan pelanggan. Yang sering saya jumpai nih rekan-rekan ya, banyak dari teman-teman tenaga penjual ini bersikap agresif gitu ya untuk menawarkan produk. Yang saya ceritakan di awal tadi, langsung telepon, langsung nawarin produk, langsung seperti meneror gitu ya, harus langsung beli nih pelanggannya. Nah, seperti itu ya, tanpa adanya pendekatan dulu. Kalau misalnya kita langsung melakukan hal seperti itu, langsung aja gitu ya jualan misalnya
Dan itu faktanya banyak pelanggan yang kurang nyaman dengan sikap tenaga penjual yang seperti itu. Jadi memang sebelum terjun ke lapangan, tentu kita juga harus bisa mempersiapkan strategi dan juga teknik-teknik untuk menguasai cara melakukan pendekatan kepada para pelanggan potensial ini. Nah, rekan-rekan, saya sedikit paparkan beberapa fakta-fakta penelitian di jurnal yang terakreditasi ya. Jadi ada menurut Julitawati nih, pendekatan kepada calon pelanggan potensial yang dilakukan oleh tenaga penjual unit usaha ataupun bisnis ini masih terdapat kekurangan dengan banyaknya keluhan pelanggan atas layanan yang diberikan. Ini terlihat juga bahwa tenaga penjual ini tidak menguasai informasi tentang keunggulan produknya, tidak melakukan promosi penjualan secara komunikatif, tidak cakap ketika melakukan presentasi penjualan, bahkan tidak paham gitu ya akan kebutuhan serta gagal juga memberikan solusi yang tepat guna untuk pelanggan. Kemudian untuk peningkatan yang dirasakan ini juga ada fakta yang lainnya gitu ya dari reseller Malang Strudel dari tahun ke tahun nih pada tahun 2016 dia mulai gitu ya jumlah penumpangnya sekitar 559.118 dengan jumlah pembeli yaitu 21.509. Untuk presentasinya pada tahun 2016 yaitu 3,84%. Hasil yang didapat pada tahun 2017 dengan jumlah penumpang yaitu 703.24 orang dengan jumlah pembelinya yaitu 43.319. Nah, untuk presentasinya meningkat gitu ya menjadi pada tahun 2017 ini 6,16%. Dikarenakan adanya perubahan gitu ya jauh lebih tinggi karena adanya dorongan dari personal selling yang aktif gitu ya. Jadi rekan-rekan perlu rekan-rekan perhatikan juga bahwa wawasan tentang bagaimana pelatihan dan pendidikan program yang RCK sediakan ini akan sangat berdampak pada rekan-rekan secara pribadi dan nantinya dapat sangat meningkatkan keterlibatan rekan-rekan juga dalam pelatihan ini dan harapannya nanti rekan-rekan bisa mengaplikasikan wawasan yang rekan-rekan dapat dari pelatihan ini di tempat lingkungan kerja rekan-rekan gitu ya. Jadi penting sekali untuk rekan-rekan ketahui dari pelatihan RCK ini banyak juga hal baru yang akan rekan-rekan dapatkan setelah belajar bareng RCK ini. Nanti rekan-rekan bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga perubahan sikap gitu ya sesuai dengan tugas tenaga penjual yang diharapkan mampu bisa menyusun, bisa mengaplikasikan, dan juga nanti bisa menerapkan strategi serta teknik-teknik melakukan pendekatan penjualan kepada calon pelanggan. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam progres.